Kejaksaan Agung juga masih terus mendalami dan melakukan penyelidikan terhadap para tersangka dan saksi dalam kasus suap vonis ekspor sawit. Hingga Senin, 14 Mei 2025, sudah ada 7 tersangka yang ditetapkan serta 14 saksi yang diperiksa. Dalam proses penyelidikan, Kejagung menetapkan 1 tersangka baru kasus suap vonis ekspor sawit berinisial MSY pada Selasa, 15 April 2025, malam. Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan 7 tersangka dalam kasus suap vonis ekspor sawit. Di antara ke-7 tersangka tersebut, terdapat 4 hakim, 1 panitera, dan 2 pengacara. Dengan penetapan tersangka baru, terdapat 8 orang yang telah ditetapkan Kejagung sebagai tersangka. Berdasarkan keterangan saksi dan dokumen, baik yang diperoleh pada hari ini maupun 2 hari yang lalu, penyidik menyimpulkan telah ditemukan 2 alat bukti yang cukup sehingga pada malam ini menetapkan 1 orang tersangka atas nama MSY. Ya, atas nama MSY, di mana yang bersangkutan sebagai Social Security Legal Bilman Group terkait perkembangan penyidikan tindak pidana korupsi, suap dan atau gratifikasi dalam penanganan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Bahwa pada hari ini, tanggal 15 April 2015, tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Republik Indonesia telah melakukan penggeledahan pada 3 tempat di 2 provinsi. Di dalam penggeledahan tersebut, tim menemukan barang bukti berupa dokumen, kemudian juga telah melakukan penyitaan untuk 2 unit mobil Mercedes-Benz, kemudian 1 merek mobil Honda CR-V, kemudian ada 4 sepeda Brompton. Kemudian penggeledahan tersebut juga diikuti pemeriksaan saksi sebanyak 5 yang sudah diperiksa secara maraton, bagaimana telah disampaikan oleh Pak Kapus Penkum tadi. Adapun hasil pemeriksaan tersebut telah diperoleh fakta sebagai berikut. Bermula dari pertemuan AR atau Arianto dengan Wahyu Gunawan, di mana pada saat itu Wahyu Gunawan menyampaikan agar perkara minyak goreng harus diurus, jika tidak putusannya bisa maksimal bahkan melebihi tuntutan jaksa penuntut umum. Dalam pertemuan tersebut, Wahyu Gunawan juga menyampaikan agar Arianto yang dalam hal ini melakukan korporasi untuk menyiapkan biaya pengurusannya. Selanjutnya, dari pertemuan tersebut, sebagaimana yang disampaikan BG, Arianto menyampaikan kepada MS. Kemudian MS atas pemberitahuan tersebut bertemu dengan MSY. Pertemuan tersebut dilakukan di rumah makan Daun Muda di daerah Jakarta Selatan, dan dalam pertemuan tersebut MS menyampaikan perihal informasi yang diperoleh dari AR, di mana saat itu WG yang mengatakan bahwa
BG bisa membantu pengurusan perkara minyak goreng yang ditanganinya, dan kemudian setelah mendapat informasi tersebut, MSY menyampaikan bahwa sudah ada tim yang mengurusnya. Sekitar 2 minggu kemudian, AR dihubungi kembali oleh WG. Pada saat itu WG menyampaikan kembali agar perkara ini segera diurus. Setelah mendapat panggilan tersebut, kemudian AR menyampaikan kembali kepada MS, kemudian MS kembali bertemu lagi dengan MSY di rumah makan Daun Muda di tempat yang sama dengan pertemuan yang kedua tadi. Dan saat itu MSY memberitahukan atau mengatakan bahwa biaya yang disediakan oleh pihak korporasi sebesar 20 miliar. Hasil pertemuan tersebut, kemudian AR, WG, dan MAN, mereka bertiga bertemu di rumah makan Layar Seafood Sedayu, Kelapa Gading, Jakarta Timur. Dan dalam pertemuan tersebut, Muhammad Arif Nuryanta mengatakan bahwa perkara minyak goreng tidak bisa diputus bebas. Ini sebagai permintaan yang pertama tadi kepada WG, dan ini jawabannya, tetapi bisa diputus konslet. Dan yang bersangkutan dalam hal ini MAN atau Muhammad Arif Nuryanta meminta agar uang 20 miliar tersebut dikalikan 3 sehingga jumlahnya total 60 miliar rupiah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.